kayak baru kayak agak shock kan, kayak oh ternyata nggak semudah itu gitu. Aku pikir oh ya yaudahlah kita IVF aja gitu kan, biar cepet biar gampang. Ternyata no, it's not like that ya. Siapa sih yang akan kamu temui dalam waiting journey? Let's hear our expert opinion. Jadi gimana Ibu host ya? Jadi Ibu host dokter kita luar biasa loh Dok Wen. Selamat datang ya. Yes, thank you so much. Setelah 5 tahun ya. Yes, Tapi aku ketemu lagi. Iya. Biasanya aku lagi ditusuk-tusuk sama Dokter Weni. Sekarang kita duduk santai ya. Sebagai alumni dari waiting room lah ya. Kita Iya. ngomong kayak ruang tunggunya Tuhan Betul. lah ya. Sebetulnya nama ini juga aku lumayan terinspirasi dari ngobrol kita waktu selama sesi. Kan kamu kan sering banget bilang kita tuh sebenarnya kayak lagi di ruang tunggunya Tuhan gitu. Jadi kayak God's waiting room. ini like inspirator ya. Thank you. That's nice. Aku pengen nanya sih, kayak bukan nanya sih, kita ngobrol santai aja kali ya. Maksudnya kayak selama perjalanan kamu nih untuk berusaha menjadi parent atau orang tua gitu ya. Waktu itu kan aku sempet dengar dari cerita kamu sampai vakum 1 tahun dari pekerjaan kamu kan. Waktu itu tahun berapa ya kira-kira? Aku memutuskan vakum itu tahun 2019. Jadi emang we've been married now tahun ini 15 years. Udah lama. So we were trying, itu mungkin ninth year of being married, terus belum dikasih keturunan. Tapi memang awal-awalnya kita santai karena masih mau kerja, masih mau traveling segala macam. Baru kerasa itu mungkin tahun ke-5, tahun ke-6 gitu kok. Teman-teman kita yang nikahnya after us kok udah punya baby, baru kita mikir kayak kok belum ya gitu. Tapi masih dari keluarga juga belum, nggak ada pressure sih thankfully, but we started wondering. Nah tahun ke-6, tahun ke-7 akhirnya aku sama Cass ngobrol and we decided kayaknya kalau aku masih terus bekerja in the pace I was working at, masih sinetron, masih film. Aku kan kerja tuh dari umur mungkin 18 tahun ya, on and off, kerja terus tapi cukup intens. Kayaknya susah nih kalau kita mau check up, mau program, itu kan agak sulit. Jadi kami berdua memutuskan untuk oke, aku coba deh berhenti total aja 1 tahun. Just to really try to take this seriously kan. Jadi aku berhenti bekerja itu Januari 2019. Terus kita check up dan langsung memutuskan untuk IVF itu bulan February, right? Is it February or March? February, late February, mungkin early March. Terus our first embryo transfer itu Mei kan? Because I thought it was gonna be like your birthday gift kan. Kita kan masih kayak wah sangat optimis dan positif kan. Tapi belum berhasil. So the first embryo transfer itu belum berhasil bulan Mei. Terus kita vakum. Aku kayak baru kayak agak shock kan, kayak oh ternyata nggak semudah itu gitu. Aku pikir oh ya yaudahlah kita IVF aja gitu kan, biar cepet biar gampang. Ternyata no, it's not like that ya. It's a bit of a roller coaster. Terus kita break dulu, nenangin pikiran dulu, sempat kayak jalan-jalan dulu gitu kan. Terus ya a few things happen lah. Akhirnya kami mencoba lagi. Aku punktur dulu sama Dokter Weni kan. Nyoba naturopathy juga. Akhirnya our second embryo transfer itu bulan November dan puji Tuhan berhasil. And we're really lucky karena banyak sekali pasangan yang mencoba IVF bisa sampai 7 kali, 8 kali, sampai ada yang 11 kali baru berhasil. So we still consider ourselves to very, very, very lucky. Betul. Nah waktu itu yang vakum dari kerjaan tuh kamu aja atau Cass juga ikut vakum? Iya. Iya berdua. Kita berdua, tapi mungkin aku yang benar-benar kayak total nggak nerima satu job pun ya. Saat itu I told her, I said ini kalau kamu sinetron terus kapan kita mulai IVF-nya? Di saat itu I was still taking care of my restaurant, right? And then pas di saat we found out the news of she was pregnant, nggak lama kemudian kan tahun depannya. 3 bulan kemudian, aku hamil 3 bulan. Pandemic. Jadi kayak
our Di lives. situlah kita vakum Iya. semuanya. Berarti sebenarnya kayak vakum yang di awal tuh kayak berlanjut gitu Betul. sebenarnya ya. Betul. Nah waktu itu tuh yang pas kan gini loh, orang kalau mau vakum itu kan pasti dengan mindset ya udahlah nanti habis ini kita bisa mulai lagi kok gitu kan ya. Tapi ternyata kan berlanjutnya ke pandemi gitu loh. Bagi kalian tuh kayak gimana gitu? Wow, it was kayak unprecedented times ya, kayak bener-bener ya shocking soda gitu karena misalnya kan aku nunggu 9 tahun, terus tengkat hamil, kemudian pandemi. Hikmahnya ya kita bisa di rumah, Betul. bener-bener kayak, tapi ya udah jadi hamil tuh nggak ada tuh maternity shoot, nggak ada tuh apa what is that, a baby shower, lahiran pun mama aku nggak bisa nemenin. It was a really crazy time. Terus udah itu ya udah selama 2 tahun ya kita di rumah aja, bener-bener. Ada ketakutan nggak? Maksudnya kayak kita gimana? Maksudnya secara waktu itu kan dunia kayak shoot. Yes. Ada ketakutan nggak sih kayak? Ya pasti ada ya, satu karena ini pandemic, kayak kita tuh bener-bener what is this, apa ini virus ini, terus aku lagi hamil, lebih vulnerable, terus pas lahiran punya newborn, jadi aku bener-bener kayak teman-teman nggak ada yang boleh ke rumah, Bener. kalaupun ke rumah tuh harus PCR dulu, keluarga, iya sampai karena kita kan kayak nggak tahu kan. Dan of course ada ketakutan tentangnya dunia ini, kayak ini mau kiamat atau mau apa sih, kan kayak cukup ada lumayan mencekam juga kan. Baru setelah ya udah kita jalanin as a family, setelah 2 tahun ya perlahan kita went back into the world dan dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah, jadi We were in a bubble. a little parenting bubble, dan bubble. memang adjustmentnya juga takes time untuk to go back into the world, to go back untuk kerja lagi, itu pun pasti ada tantangannya juga. Kalau untuk case gimana? Mungkin sebagai misalnya kalau Rianti kan bisa kayak di rumah gitu nggak ngambil job, buat kamu gimana waktu itu? Untungnya there were other opportunities yang arise yang bisa dikerjain dari rumah di saat pandemi. Nah di situ kita sih ngerasa blessed banget by that opportunity, and because of that we were really bisa apa ya, calm state of mind karena kita ada tenang lah pikirannya. Ya itu Karena benar-benar bisa jadi fokus ke parentingnya aja, and we could do something from home. Plus because of the pandemic dan kita have that 2 years, kita jadi ngerasa kayak gimana kalau kita misalnya kayak gini aja berubah pekerjaannya, maksudnya kayak yang sesuatu yang bisa kita kerjain dari rumah with not so far from our children. Maybe bisa include them juga, nggak tahu, kepikirannya belum kesampaian sampai sana, tapi yang pasti I like being at home next to my children gitu. My child in this case ya, maksudnya ke depannya. Iya, maksudnya kayak oke juga ya, kayak gini gitu, maksudnya but we had to create a special an added floor or an office yang benar-benar yang separate from the parenting. Iya, itu it's a case of apa ya, kayak it's a miracle and kayak the Lord provides ya, karena waktu pandemi kan his restaurant closed, terus aku juga nggak bisa syuting di luar rumah kan, jadi kita juga kayak we're both creatives, ini kayak gimana, what are we gonna do, tapi kadang-kadang when one door closes another opens kan, tiba-tiba there's influencing, there's content creating, there's things you can do that ya tiba-tiba itulah Tuhan kasih jalan, dan kita juga harus adaptasi, kita juga harus mengasah skill yang baru, terus harus berani mengambil kesempatan yang lain, and banyak berserah tapi tetap kayak active surrender tetap gitu kan, berusaha, bukan cuma duduk aja gitu. Bener. Jadi dari your quiet time sebenarnya nggak selalu quiet time itu berkonotasi buruk gitu. Soalnya kan ya maksudnya di dunia yang sekarang tuh serba ribut ya. Kalau bagi saya tuh terlalu ribut gitu loh. Maksudnya kayak semua orang berlomba-lomba ingin menjadi sesuatu gitu kan. Ternyata waktu kita menarik diri, ya menarik diri nggak perlu selama-lamanya. Just a moment, ternyata ada hal baik di dalam yang ternyata buat kalian bisa jadi blessing dan jadi kreativitas yang baru gitu. Yes.
Oke, kalau kita masuk nih ke momen yang tadi kamu bilang itu ketika coba FET yang pertama di bulan Mei itu kan sempat gagal tuh pertama kali. Tapi kan waktu itu dalam situasi masih vakum nih, belum ngapa-ngapain. Kalau kita kerja kita bisa pelarian. Betul. Melupakan ini kerja. Yes. Nah waktu itu karena kamu juga lagi nggak ada aktivitas yang lain, ketika gagal apa sih yang paling kamu sadari? Apa ya? Aku jujur quite down sih, dan sempat mengalami kayak a bit of an identity crisis ya. Soalnya kan aku tuh kerja tuh dari usia yang sangat muda, terus biasa punya karir, biasa punya income sendiri gitu kan, and I didn't realize betapa how much I depended on that identity. Oh, aku tuh bekerja gitu. Oh, aku tuh berkreasi gitu. I can produce something gitu kan. Ternyata pas aku vakum, terus aku nggak kerja, terus tiba-tiba mencoba IVF terus gagal gitu, belum berhasil. Aku kayak aku tuh siapa gitu, what what is it, what is my value, and I really had to look inside and itu active surrender, benar-benar berserah sama Tuhan kayak God, your will be done deh, less of me and more of you. Karena kalau kita mikirin our own ego, our own dreams, our own wants, itu tuh nggak ada habisnya. Terus there is also the trap of comparison. Kan kita ngeliat kanan kiri selalu kan. Jadi I had to practice active surrender, and also something happened. Jadi pas ulang tahun aku tuh kami ke Gunung Luser ya. This is di perbatasan Aceh sama Sumatera Utara. I hope correct. There's a rainforest. Terus kita trekking di situ. It was just like a relaxing trek harusnya. Tapi karena malam sebelumnya tuh I think in that moment when we were gonna go down, tiba-tiba the rain up. Iya, di atas the mountain. Gitu, kayak hujan deras lah, hujan deras. Jadi our rencananya tuh kayak dengan santai kita trekking in the jungle. Pulangnya baliknya tuh naik tubing di sungai gitu kan. Nah itu rencananya. Iya, gara-gara hujan deras, jadi si arusnya pun ikutan. Terus jadi kita harus cepat-cepat. Terus kayak waktu untuk di brief juga sangat singkat. Udah loncat aja, like just go on the bun gitu kan. Sedangkan Cass kan belum pernah kayak what I do, just get on the ini. Bukan sporty type ya, bukan sporty type dan nature. Seperti he's quite sporty. Coba it was like really like he's just unfamiliar gitu kan, bedanya kan. Terus kayak dan aku kayak ya udahlah, let's just do it gitu kan. Tapi kenapa tiba-tiba arusnya deras banget, terus there was a small waterfall, terus aku ngeliat ke belakang, Cass kebalik, dia benar-benar kebalik, terus aku langsung panik kan kayak sama guide-nya, suami aku hanyut gitu kan. Tapi ini beneran, jadi dia beneran kayak he was overwhelmed. I don't know, by some miracle dia bisa naik lagi tuh. Mungkin kamu praktis mind you, kita nggak ada pelampung. Kita nggak pakai safety. It's panicking. We had no safety on. Kalau ada pelampung sih ya nggak apa-apa, aja gitu. Kamu waktu di momen kayak antara perbatasan hidup dan mati kali ya, yang pertama kali muncul tuh biasa ada tuh apa tuh? Kamu mikirin apa ya waktu itu? Nggak mikirin mati sih. Yang pasti mikirin survival. Kirain kalau misalnya aku selamat, aku kayaknya bakal it happened very fast gitu. I knew I had to get up to the ban lagi. Jadi kayak survival mode aja. The focus shoot. Like kayak ini gimana nih? Balik lagi, kalau enggak gimana juga. Nggak mikirin yang ininya, tapi mikirin how to survive. Dan itu quite dramatic. Jadi tapi untungnya thankfully dia bisa naik. Tapi tiba-tiba teman kita juga jatuh. Dan teman kita udah kayak professional trekker adventurer, dia pun kayak overwhelmed, tapi he got up. Once again karena nggak pakai pelampung. We didn't have. He almost drowned juga. So it was one of those things yang split second lah, anything can happen. Tapi dari situ kita agak kayak bukan traumatized kan, kayak pas udah sampai ke safety, thank God, kayak oh my God, kayak shell shock gitu, like what just happened. Terus malam itu aku mikir kayak oh my God, kenapa sih aku larut dalam kesedihan aku sendiri, kayak mikir oh ini aku belum punya anak, terus aku sekarang lagi nggak kerja gitu, all this stuff yang kayak lagi down banget kan pada saat itu.
sedangkan Tuhan itu sudah sangat baik sama aku, udah kasih aku pasangan hidup, udah kasih aku a healthy marriage, udah kasih aku best friend in my life, keluarga dan lain-lain, rezeki dan lain-lain gitu. Jadi aku merasa sangat kayak, kamu tuh orang yang kurang bersyukur ya, Rian. Aku ngerasa kayak gitu kan. Dan malam itu aku ngomong sama Cass, you know what? I don't know nih, kalau Tuhan tuh akan bless kita sama keturunan, dengan keturunan atau enggak. Tapi if it's just you and me, it's okay. We can still be happy, we can still live a full life gitu kan, a life with purpose. Jadi for me that was my turning point. Ironisnya sebulan kemudian kan we still had one embryo. Yes. Aku memutuskan untuk do the embryo transfer quietly, nggak cerita sama teman-teman, just do it. Terus kalaupun gagal lagi ya udah, we'll keep trying, or we can even adopt. There's lots of options gitu kan. Or it can just be the two of us. Maksudnya I'm not going to be depressed about it gitu. Malah jadi gitu. Jadi kadang di point titik kita surrender, kadang si blessing itu turun gitu. Tapi sebenarnya kamu ini nggak sih kayak sempet insecure nggak sih, kan kamu yang FET pertama yang gagal kan 2 embrio, Yes. 2 aja nggak jadi, ini tinggal 1. Waktu itu aku sempet nanya, kamu juga nggak tes kromosom enggak. kan ya, misalnya kayak sempet insecure nggak sih dengan 1 ini waktu 2 weeks wait. Pastilah, kayak nggak cuman Kamu insecure? well, as a woman ya, kadang-kadang kan kita growing up kan kadang-kadang we think ya gitu, maksudnya kronologi kehidupan itu ya udah misalnya sekolah, kuliah, ketemu pasangan, menikah, punya anak, that's the steps of life kan. That kita dari kecil tuh diajarin gitu kan. Terus ketika kita miss satu step atau kita mungkin journey kita berbeda sama yang lain, kadang pasti ada rasa insecure, kok aku enggak ya gitu. Kok aku is being a mom in my destiny, kan banyak pertanyaan seperti itu. Jadi pastinya ketika gagal pun, karena aku tuh optimis banget, I'm gonna do this gitu kan, we're gonna do IVF, it's gonna work. Aku minta doa ke semua orang, semua aku cerita, tiba-tiba enggak gitu. I got my period pas 2 week wait, kayak dunia tuh serasa quite hancur sih buat aku waktu itu, kayak bener-bener kayak ternyata nggak semudah itu ya gitu. Langsung kita intrusive thoughts-nya masuk, kayak maybe I'm not meant to be a mom. Terus what then? Gitu. What are you gonna do? Gitu kan. I had to confront that side of me kan. Tapi ya untungnya karena kejadian yang sama Cass, justru I did confront it, and kesimpulannya I was okay. I can accept it. Gitu. Iya, mau atau mau enggak gitu, mau 1, mau 2, atau mau enggak sama sekali pun, ya mungkin itu emang kan cerita kehidupan orang-orang kan beda-beda kan. Nggak mesti seperti yang kita ajarin gitu ya. Betul. Tapi ketika aku merasa bisa menerima, Tuhan kasih carols gitu. So sometimes kan they say the best laid plans of men tuh kan, Tuhan kadang ketawa kan gitu kalau kita bikin rencana. And that 2 week wait nggak hopeful. For me personally nggak hopeful, tapi nggak hopeless juga. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, yang pertama kamu hopeful sekali ya? Banget. Jadi sampai apa, test pack duluan atau apa, cek signs and symptoms gitu? Apa ya? Because it just felt like kayak, it's gonna, like we're gonna know on my birthday. And we did know on my birthday. And it was failed. Iya. We thought, on my birthday. Kita tuh asumsinya kayak, ini akan menjadi hadiah ulang tahun yang paling ini. Jadi kadang gitu, that's why gitu lah, manusia bisa berencana. Tapi kadang rencana Tuhan itu jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. That's how I feel ya. Kalau misalnya kita cerita soal kayak, jadi yang untuk IVF yang kedua, FET yang kedua ini kan berarti kalian jadi lebih mencoba banyak hal, karena mungkin di turning point jadi kayak lebih, ya udah deh kita, jangan terlalu mengkotak-kotakan caranya harus seperti ini. Kalau ya misalnya kan kamu kan kaku karena temen ya. Iya. Maksudnya kayak kenapa kamu bersedia melakukan akupunktur gitu loh? Nah, itu karena temen aku Yohana dan Maggie ya udah sering ke dokter Weni. Jadi sebelumnya nggak kepikiran, karena aku juga kayak bukannya takut akupunktur ya, cuman
Ya, you know, for me it's not the most comfortable thing kan. Itu kan belum populer. Betul. Iya. Nah, terus waktu yang pertama kali gagal, Johan langsung, Beb, dia bilang gitu, Beb, udah aku punter, dia bilang kayak gitu, with Dr. Wenny, just try it. Terus dia ceritakan, teman aku ini, it really improved her fertility, bla bla bla. Terus teman aku Maggie juga encourage me. Jadi, at that point, I thought, why not? What do I have to lose? Iya. Gitu. So let's just do it, gitu kan. Akhirnya I did it. It's not as painful as I thought, gitu. Jadi Kes masih takut sih. Kes masih takut. Kalau kamu nggak nyoba kan? Nggak nyoba. Soalnya Kan? soalnya Kali pun nggak soalnya Dr. Wenny bilang untuk laki-laki fertility itu slightly more painful. Dan itu tuh FET jadi nggak perlu sih ya. bener dan kita juga udah ada embrionya kan, jadi kayak ya udah, so it was more just for us. And then we did naturopathy juga, dan thank God, you know. For me, it was really the right decision. Terus temen aku karena testimoni kita, akhirnya she did it Coba too. juga, iya. She did it too, the same thing with you. And puji Tuhan juga berhasil after how many years? So she tried IVF in the early part of her marriage. Terus like years later baru berhasil. Coba lagi. Jadi malah Because of you juga. Nggak Tuhan. Iya, no, perpanjangan tangan Tuhan, Iya, kan? betul. Iya. Jadi kalau setelah ini nih, setelah abis itu kan Kak Ros hadir dalam hidup Yes. kalian kan, itu pasti menjadi kayak life changing moment nggak sih? Benar. Menjadi parents gitu. Pertama kali kamu kayak di kamar operasi denger dia nangis tuh, kesadaran apa yang langsung kayak flooding in gitu? Aduh, I think this is why people don't really give so much parenting advice, karena parenting itu tidak bisa di-explain karena it's such a it's such an explosion of feelings and responsibility and such a life-changing moment that it's kind of hard to describe ya. We had a 19-hour persalinannya kan 19 jam. Oh iya, Terus normal ya? Iya, normal per vaginum. Terus sempat ada a little bit of a complication. Jadi Carlos kan masuk NICU juga kan, and is it the NICU or the NICU seminggu. Jadi it was quite a dramatic entrance. But thank God she's okay. Terus ya itu pandemi, jadi kita benar-benar harus bawa kayak bayi baru seminggu tuh keluar dari rumah sakit, cuman kita berdua. Terus aku langsung jemput mama. Terus mama di rumah aku 6 bulan. Like really, I'm so grateful for my mom ya. My mom mertua juga gitu, sangat helpful di masa-masa the 4th trimester. Tapi it's such a shift, dan orang pikir kalian kan nunggu lama banget gitu. Jadi pasti setiap step parenting itu menyenangkan, and that's not true. It's still challenging. Like it's the hardest thing I've ever loved. You know, it's like there's so much love, overwhelming love. Tapi it doesn't make it easier. Kayak parenting itu tetap challenging. Menurut kalian tuh di waktu menunggu kalian yang 9 tahun itu, jadi the moment bulan Juli ya, karena lahir yang waktu itu 5 tahun yang lalu ya, itu udah kayak emang waktu yang paling sempurna dari Tuhan. Aku merinding. Waktu yang sempurna dari Tuhan untuk kalian memiliki anak, nggak sih? Yes. Selama 9 tahun itu. Setelah What do you think? membentuk kalian nggak gitu? Yang pasti ini ngomongin personal aja ya, nggak ngomongin Carlos, tapi yang pasti I'm a more mature father. Waktu setelah 9 tahun. Setelah 9 tahun. Iya. Character, what I want to teach her itu berbeda kalau misalnya dibanding kayak I was younger. Oke. Gitu sih. My personality juga berubah, and then the pandemic, ngadepin pandemicnya kayak gimana. Maybe if we were in our 20s or early 30s, kita ngadepin pandemic maybe stressful. Ini lebih kayak calm. Oh my God, we prayed for this, and now the whole world shuts down. Kita bisa jadi parents, fokus banget. It wasn't easy, tapi kayak like it just felt like God made us focus. On being, you prayed for this 9 years, right? Yeah, betul. Now be parents. And I think there's pros and cons to every situation. Jadi kayak
becoming young parents tuh ada pro and con-nya, becoming older parents juga ada pro and con-nya. Buat aku sih kayak apa ya, hikmahnya atau positifnya tuh kita udah nggak FOMO. Misalnya kayak teman-teman kita masih kemana-mana, kita nggak FOMO karena kita udah we had 9 years, 9 years of being together, of traveling, of like you know hot coffee and brunch and all that stuff gitu kan, partying. Itu udah puas gitu, udah puas gitu. Jadi sekarang benar-benar bisa kayak mindfully parent. Mungkin kayak apa ya, challenge-nya ya the energy level mungkin agak sedikit berbeda ya. So we really have to Cass malah jadi semangat olahraga karena dia pengen jadi ayah yang bisa punya endurance gitu kan. Soalnya kan anak apalagi kan sekarang Carlos 5 tahun kan aktif banget gitu. Also positifnya juga I feel like we are more mature parents karena kita sendiri sudah apa ya, secara individu tuh sudah melewati proses kayak oke, aku siapa sih, terus aku tuh pengen jadi apa, terus value value aku tuh apa sih gitu. Jadi lebih kayak bisa sabar, kita sendiri. Iya, bisa sabar. Terus kayak oke, if dia lagi tantrum atau apa, aku bisa kayak I prayed for this kayak gitu kan. Iya. Nah, setelah kayak di life changing moment ini nih kan udah 5 tahun nih mendampingi Kara Rose gitu kan ya. Ada nggak sih kayak insight baru yang kamu pengen kasih ke Kara Rose gitu, misalnya kayak kreativitas yang baru, kan kamu kan bilang pekerja kreatif gitu. Iya. Ada nggak sih kayak kreativitas baru yang kayak aku pengen, papaku dulu ngajak anakku ini, aku pengen ini juga gitu. Kalau aku sih apa yang pengen aku terapkan kepada Kara Rose itu, I want her to know she's always gonna be everything I need her to be, which is my daughter. And that is enough. Gitu. For me, that is enough. As long as she is truly herself, that she is happy, that she has found her purpose, not my purpose for her. Gitu. Jadi aku tuh pengen dia punya kebebasan untuk menentukan, oke, aku tuh sukanya apa sih? Gitu. What is my purpose in life? Gitu. How can I be useful for other people? Tapi kan it looks different for everybody. So that's my hope for her, is that she finds her purpose and that she's happy doing that, and also she has the kebebasan untuk explore, but still the safety of parental guidance. Jadi gitu. mature banget. Jadi kayak benar-benar melepaskan ego. Iya. Kan banyak juga orang tua yang kayak memaksakan keinginannya pada anak. Iya. Kayak gue udah cukup kok diri sendiri gitu ya. Terus udah kayak gitu nih, kebetulan aku juga bawa buku yang dari thank you. Bu Lianti ini ya, tulis nih, gimana inspirasinya nih? Judulnya aja ini Kara teman-teman baru Kara ya, obviously itu kan terinspirasi dari Kara Rose. Tapi aku tuh dari kecil memang pengen punya buku anak sendiri. Soalnya my father is a librarian. Jadi waktu aku ulang tahun tuh, waktu dari kecil tuh hadiahnya pasti buku. Oh gitu. Bukan toys tapi buku. Kadang aku sebel juga, kenapa sih buku lagi gitu kan. Tapi it really did instill in me a love of kamu pasti kesel. Ini kayak your new identity. Iya. Taunya nih kalau ini salah satu the new identity. Benar. Iya, another. Iya. Adalah ini. Iya. Maksudnya kayak aku pas ngelihat kamu tiba-tiba kok jadi write author ya, bisa gitu loh. Iya, because I've had these stories in my brain for a long time. Terus ya gitu, dari kecil tuh I love these beautiful children's book kayak The Wind in the Willows. Kalau orang Inggris kan pasti buku anaknya tuh nggak jauh-jauh dari ada binatang-binatang kecil yang pakai taksido, pakai punya rumah sendiri, kayak Bramley Hedge. Pokoknya it's all this really Peter Rabbit, all the Beatrix Potter books, dan ilustrasinya juga yang kayak bikin anak tuh bisa masuk ke dunia yang aman, yang indah, yang beautiful. Terus aku juga ada The Caroline books, aku suka banget. Jadi it's a little girl yang dia punya sahabat-sahabat, tapi bentuknya hewan, and they go on adventures. So I've always had that. Sebenarnya that story itu udah ada dari dulu. Terus I've been so lucky, tiba-tiba ada buku Aku ID yang emang kampanyenya itu untuk meningkatkan literasi untuk anak Indonesia. So they give opportunity, kesempatan untuk
different people to have their own books. Then they approached me and I was like, oh my god, this has been my dream dari dulu. Jadi aku sangat-sangat beruntung digandeng sama buku aku untuk bikin si teman-teman baru Kara, dan kita nyari ilustratornya ini Eldita. She is amazing. Itu sampai bener-bener kayak Detail. I had a very specific vision gitu kan for Kara dan looknya dan feel-nya. Akhirnya and she really brought it to life. Jadi kita, buat aku tuh ilustrasinya tuh sangat penting ya. It's really equally as important. Iya. Jadi she just did an amazing job. Jadi aku seneng banget. Kamu pengen deh, kamu kaget gak istri kamu bisa jadi penulis? Atau kamu udah tahu gitu? She likes to read and she does like to write. Gue dari dulu udah tahu. Mungkin baru sekarang dikeluarin, and I was like, yes, go for it. You know, and especially it's inspired by our daughter. Iya, personality-nya. Iya. Yes, you can be J.K. Rowling. So, bakal ada buku kedua nggak nih? Yes, ada. Harapan aku sih ini kayak the first of many adventures gitu kan. Terus untuknya di buku aku juga they have a whole team kan of kayak, kan bahasa Indonesia kan buat aku masih agak sulit kan. So they had a whole team to help me out. Jadi cerita dalam otak aku tuh bisa hadir di halaman-halaman ini, so I'm so happy. Daripada anak-anak pada nonton YouTube terus ya. Biasanya aku juga punya anak. Iya. Susah banget kalau mereka tuh pengennya tuh mereka tuh membaca gitu. Yes. Tapi tetap di dunia mereka, jangan terlalu dewasa. Betul. Ya, enaknya apa ya? Pentingnya membaca buku buat aku tuh karena itu kegiatan yang sangat interaktif ya antara orang tua dan anak. So you can talk about it, you can bisa dibahas. Terus bisa kayak cari misalnya kuskusnya mana atau tenggilnya yang mana gitu kan. Jadi ya it's been a great sih, sama Carlos juga suka banget. Jadi emang bener-bener life changing moment, tapi ke arah yang positif nih dengan hadirnya. Jadi kan banyak orang juga yang takut punya anak kan sekarang. Kan ada yang perlu ditakuti. Yes. Gitu. Iya. I mean it is, ada juga yang harus takutnya. Ada tapi ya semua tergantung individunya dan your goals aja sih juga. Betul. Karena kayak memang karena kita in the pandemic kan bilang, karena quiet time itu bilang how do we spend this equal amount of time with our kids and still able to work near her. Jadi otaknya kan udah langsung ke sana ngarahnya kan. Bener. Gimana ya caranya? Tapi ada aja kan yang let's say no, not like that, you know? Betul. It's always trial and error. Iya, exactly. You grow juga kan. Tapi yang pasti sih being parents for us has been the most beautiful thing in the world. Like more than you can imagine gitu. Emang tapi but it's not easy gitu. It's not easy tapi kayak rewardnya itu, kalau anak kita they smile at us and they say different things atau ngedengar Carlos berdoa, itu kan kayak yang kita nggak pernah, kita nggak ajarin tapi dia absorb sendiri dari lingkungannya. Itu benar-benar kayak our prayers gitu, kayak ya Tuhan, kayak wow, this is amazing gitu. Mungkin sebagai penutup kali ngobrol-ngobrol kita hari ini ya, kayak buat yang lagi berjuang gitu, yang lagi menunggu mungkin udah lama banget gitu, belasan tahun gitu, atau mungkin ada yang lagi di persimpangan. Saya kalau udah masuk tahun ini udah persimpangannya udah kayak bahkan bukan menunggu sih, kayak make decision, punya anak lah ya, sebetulnya hati kecil punya tapi takut, atau mungkin sebaliknya sebetulnya nggak pingin tapi lingkungan menekan. Kamu ada pesan nggak? Maksudnya kayak setelah perjalanan mendefinisikan diri sendiri. It's so hard. Kadang tuh ya makin kita menjalani tuh makin susah memberikan advice untuk orang lain gitu, karena kita tuh tahu, kita tuh paham betapa sulitnya perjalanannya gitu. Kita tuh paham roller coasternya, putus asanya seperti apa, challenge-nya, financial burden-nya itu seperti apa gitu. It's very hard for us to give advice. So it's not advice that we're gonna give. It's just maybe our testimony that for us, God's power was greater than our own
gitu. Itu aja sih, jadi the active surrender, and I believe ya itulah kekuatan Tuhan itu ya jauh lebih kuat dari rencana kita sendiri, dari plan kita sendiri. So yeah, just try to live a life of active surrender, see, and good luck to you, and yeah, we hold your hand throughout this. I have an advice. Okay. Don't give up, and do everything in your power that you can control, to reach, to meet the doctors, to meet the specialist. Just keep going, pasti ada hasilnya. Iya, benar. Jadi That's for me, karena ya, cause we could have stopped, like you said, she could have worked again, but we did it, even though nggak hopeful tapi nggak hopeless juga. No, we did the things that yuk coba lagi, nggak tahu deh mau berhasil atau enggak, tapi ya we did it. Dan segala effort itu pasti ada hasilnya. Kadang bukan hasil yang kita harapkan, tapi kita selalu akan dapat knowledge yang baru tentang tubuh kita. Just by seeking that knowledge, right? Kita akan dapat komunitas baru yang siapa tahu bisa jadi sahabat seumur hidup. Kita bisa dapat pencerahan baru. So, jangan diam aja, just move forward aja, to one step at a time. Like those parents who tried 11 times, something in them believe that they can keep going and going and going, no matter how painful it was. So, do everything aja sih. Dan yang paling penting itu saling support. Ada waktunya nanti suaminya yang akan down, itu harus istrinya yang support. Ada waktunya istri yang down, ya he will pick you up gitu. It's a very special bond. Even in parenting, ya. Even in parenting. Even in parenting. Ada yang lagi nggak sabar gitu. Tiba-tiba ya jadi sabar. Udah belajar teamwork. Betul, gitu. Jadi pas udah punya anak udah langsung jadi. Iya, just close the gap. Iya. Makasih ya. Iya, thank you dong. Aku kayak denger sesuatu yang belum pernah aku denger sih. Kita kan kebetulan programnya kamu nggak lama-lama. Iya. Bener-bener kamu emang jalan Tuhan. Iya. Ada IVF itu tuh chance-nya cuma 33%. Ternyata iya. Dan you hit that 3% luck. Aku tuh juga emang standarnya minimal 12 and you hit. Bener-bener 12 kali pun jadi nggak ada yang lebih-lebih. Jadi kayak porsinya Tuhan udah kasih ini cobaan kamu nih segini aja. Kamu usaha. Tapi aku pasti kayak maksudnya nggak lebih gitu, ada cobaannya banyak banget. Iya, makanya kayak thank you banget ya. Thank you for having us and thank you for all your help. Like she's such a part of our journey banget nih. Iya. Thank you ya. Thank you.